Bab 336, Perlindungan. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe agar kami semangat unggah lebih banyak. Langkah kaki berongga bergema di dinding berbenteng saat Darin membawa Alarik dan aku menuruni tangga spiral panjang yang membawa kami jauh ke bawah tanah. Apa yang menyambut kami di akhir perjalanan singkat adalah pintu tebal bertuliskan rune yang membuka ke area pelatihan yang luas. Tatapanku menyapu ruangan yang luas saat ingatan tentang tempat pelatihan kastil terbang, tempat aku berlatih dengan Hester, Boone, Camus, dan Katin setelah menjadi Lance, muncul kembali. Dengan mimpi buruk tentang Tess dan Cecelia yang masih segar dalam pikiranku, masa lalu sepertinya melayang lebih dekat ke permukaan daripada biasanya. Itu sepertinya berada dalam siklus hidup yang lain, pikirku sambil menghela nafas, berhenti di pintu. Itu menimbulkan pertanyaan bagus, sebenarnya berapa banyak nyawa yang kamu miliki? Tanya Regis, wujudnya yang tidak berwujud memancarkan hiburan dan keingintahuan yang tulus. 9. Seperti kucing, atau kamu lebih seperti Nix sungai, hanya bergerak dan naik selamanya. Sebuah sungai Nix. Ini adalah manabis berbentuk tabung kecil yang hidup di bebatuan di bawah air. Ia melepaskan kerangka luar kristalnya setiap pagi, keluar seperti baru lagi, dan jika kamu memotongnya 1/2, kedua bagiannya akan beregenerasi. Saat aku memasuki ruang pelatihan, aku memikirkan bagaimana rasanya memiliki tiruan dari diri aku setiap kali salah satu anggota tubuh aku dipotong. Regis mengutuk di kepalaku. Tolong lupakan apa yang aku katakan. Gambar itu mengerikan. Seperti pintu, rune tertulis di lantai, di sepanjang dinding, dan di langit-langit. Aku mengikuti garis rune, mencoba menentukan untuk apa mereka. Rune pelindung, Darin menegaskan. Untuk menjaga keamanan rumah di lantai atas. Itu artinya aku bisa melakukan yang terbaik di sini bahkan tanpa membangunkan Sorel dari tidur siangnya. Itu adalah ruang pelatihan yang mengesankan, meskipun tidak semegah yang ada di kastil terbang. Jadi, setelah melawan hakim tinggi dan darah nama untukku, hanya ini yang kamu inginkan. Tanyaku, masih menelusuri ruangan tanpa hiasan. Sesi sparring. Alarik menyentuh telinganya dengan malas. Dia sangat aneh. Sebenarnya, aku pikir itu normal bagi seorang pejuang untuk selalu ingin membuktikan dirinya, jawab Darin sambil berbaring di tanah. Permisi, Pak Darin. Sorel turun tangan dari pintu. Anak-anak berkerumun di sekelilingnya, memandang dengan cemas ke arah ruang pelatihan. Tuan, apakah anak-anak berharap mereka bisa datang melihat? Darin menatapku, dan sementara aku tidak tertarik untuk menunjukkan kekuatan tempurku kepada lebih banyak orang Alakria, mereka hanyalah anak-anak. Tidak masalah. Pensiunan Ascendan tersenyum kegirangan saat dia memberi isyarat agar mereka masuk. Ini akan menjadi pengalaman hebat bagi mereka. Seharusnya aku menagihmu untuk ini, keluh Alarik. Jumlah alkohol yang sudah kamu hirup dari rak aku seharusnya cukup untuk memanggil kami untuk bantuan ini, kata Darin sambil mengedipkan mata. Ketika anak-anak duduk di pojok ruangan, Briar berjalan melewati pintu. Dengan handuk menutupi bahunya dan keringat berkilauan di wajahnya, dia duduk dengan sisa penonton kami. Sementara Adem dan anak-anak lain jelas menantikan pertunjukan, Briar menatapku lebih kritis daripada para juri di aula besar. Apakah kamu perlu waktu untuk pemanasan? Tanya Darin sambil berdiri. Aku menggelengkan kepalaku dan melemparkan jubah luar yang diberikan Sorel kepadaku ke tanah. Beberapa aturan kalau begitu, lanjutnya, merentangkan tangan di dadanya. Tidak membunuh atau melukai, tentu saja. Darin mengikuti pernyataan ini dengan senyuman untuk memperjelas bahwa dia sedang bercanda. Karena kita tidak memiliki perisai. Aku bisa membuat penghalang di sekitar diriku, kataku, tahu aku akan segera mengetahuinya. Sebagian besar Alakria yang dia lawan dalam perang tidak dapat melindungi diri mereka sendiri dengan mana, alih-alih mengandalkan kelompok pertempuran mereka, khususnya para penyihir yang dikenal sebagai Shield, untuk melindungi mereka. Pengalamanku dengan Ascender lain di Relic Tombs menunjukkan bahwa tidak semua penyihir Alakrian dibatasi secara ketat, tapi aku tidak ingin kemampuanku terlalu menonjol. Bagus, katanya. Jika dia pikir itu aneh, dia tidak mengungkapkannya. Keistimewaannya telah menjadi populer sejak simulator memungkinkan para Ascender untuk mendaki Relic Tombs bersama-sama, tetapi aku sangat yakin bahwa keserbagunaan akan terbayar ketika ada yang salah. Berhentilah berkhotbah, cemooh Alarik. Tidak satu pun dari anak nakal ini yang menginginkan pendapatmu yang sudah ketinggalan zaman. Kamu mungkin mengalaminya sendiri, Gray, lanjut Darin, mengabaikan komentar pemabuk tua dan tawa anak-anak. Relic Tomb membutuhkan fleksibilitas dan kreativitas jika kamu ingin bertahan hidup. Aku hanya mengangguk ketika suara Regis terdengar di kepalaku. Ya, itu menunjukkan sedikit lebih banyak kreativitas daripada mengisi tubuh dengan ether, memukul benda, putri. Bukankah kamu dulunya adalah penyihir elemen blok? Benar, tapi aku tidak bisa menumbuhkan lengan saat itu, pikirku enteng. Menyentuh. Ada aturan lain sebelum kita mulai. Aku bertanya. Biasanya aku tidak akan menyebutkan ini, tapi aku akan memberitahu kamu, untuk menghindari serangan besar yang ditujukan pada anak-anak, tambah Darin sambil tersenyum masam. Penghalang itu kuat, tapi setelah apa yang aku lihat melawan tentara bayaran itu, aku tidak terlalu percaya diri. Aku membiarkan sedikit tertawa. Aku akan mengingatnya.
Dari luar pembatas, sorakan dukungan terdengar dari Pen dan Adam, bersorak untuk Darin. Dia memberi mereka ucapan selamat tinggal yang sopan sebelum kembali ke posisi bertarung, tinju terangkat seperti petinju. Tidak ada teriakan dukungan dari pasangan aku yang biasanya banyak bicara. Aku bertanya pada Regis, secara mental mendorongnya. "Wow, melawan Arthur," jawabnya masam. "Oh terima kasih." Darin mengangguk, menunjukkan bahwa dia sudah siap, dan aku membalas isyarat itu. Seketika, wujud Darin kabur saat dia menerjang ke depan, tinjunya menghantam daguku. Menangkap serangan di tengah serangan, aku mengarahkan pukulan itu sambil memutar kaki depanku ke belakang, membalikkan posisiku. Aku dengan hati-hati menghindari ketidakseimbangan atau membuka diri untuk serangan balik, alih-alih melemparkan pukulan lain, menipu, dan melemparkan kail ke tulang rusuk aku. Aku maju selangkah, ke dalam pukulan, dan menancapkan sikuku ke dadanya, membuatnya mundur beberapa langkah. Sorak-sorai anak-anak terdiam saat Darin menggosok tempat dia memukulnya. "Itu, cepat," katanya dengan penuh penghargaan. "Kamu bisa Paman Darin," Pena berteriak. Sambil mematahkan lehernya, Darin kembali ke posisi bertarungnya sebelum melancarkan serangkaian pukulan dan tendangan. Dia menyerang dengan efisiensi brutal, bergerak di antara serangan dengan anggun yang lahir dari latihan panjang. Mantan atletik akan dengan mudah mengalahkan kebanyakan orang dalam pertarungan tangan kosong, bahkan tanpa sihirnya. Tetapi sebagian besar orang belum dilatih oleh Asura. Aku menghindari pukulan lawan aku tanpa melakukan serangan balik untuk beberapa pertukaran, membiarkan dia bermanuver di sekitar lantai latihan saat dia mencoba menjepit punggung aku ke dinding. Kemudian, ketika dia sepenuhnya dalam ritmenya, aku mengubah arah, menanggapi setiap pukulan dengan salah satu milikku. Dalam beberapa saat aku membuatnya mundur dan memukul-mukul untuk mempertahankan diri dari serangan yang lebih kuat dan lebih cepat darinya. Ketika dia menjulurkan kaki belakangnya terlalu jauh untuk keseimbangan, aku menyapu kaki depannya, membuatnya jatuh ke tanah. Erangan dan tangisan ketidakpercayaan datang dari penonton kecil kami. Ketil berdiri, wajahnya praktis menempel di bagian dalam perisai mana, dan bahkan tatapan kritis Briar tidak terlihat dimanapun. Pengalaman Darin sebagai seorang penguasa melintas saat dia segera berguling kembali ke bahunya untuk berdiri dalam satu gerakan, wajahnya sekarang menjadi topeng tekad. Dia mengangguk lagi, menungguku melakukan hal yang sama. Kali ini ketika dia menusukkan tinjunya jatuh sangat dekat dengan tubuhku, tapi sedikit perubahan tekanan udara mendorongku untuk menghindarinya. Sesuatu yang keras dan berat menyapu pipi kiriku, memotong telingaku. Lapisan ether yang menempel di kulitku menyerap serangan itu, tapi aku yakin bahwa pukulan itu akan melumpuhkan lawan yang tidak terlindungi jika itu jatuh tepat. Kamu bahkan berhasil menghindarinya, iya. Darin memperhatikan di balik penjagaannya yang ketat. Itu agak mengecewakan. Kau membuatku lengah, aku mengakui, mengamati matanya dengan saksama untuk langkah selanjutnya. Mungkin, tapi sepertinya kecepatan dan refleksmu yang mengerikan berhasil menebusnya, jawabnya sebelum mundur beberapa langkah, membuat jarak lebih jauh di antara kami. Menyadari apa yang dia lakukan, aku berlari ke arahnya, tetapi disambut dengan rentetan serangan dari segala arah yang berbeda. Arah serangan tampaknya tidak berkorelasi dengan gerakan fisiknya sama sekali, dan dia pandai menutupi niatnya dengan berkonsentrasi di mana saja kecuali dari mana pukulan itu berasal. Meskipun dia tidak bisa merasakan formasi mana atribut angin, ada sedikit hembusan udara sebelum setiap serangan. Aku merunduk dan bergerak, menggunakan indera aku yang ditingkatkan untuk melacak setiap pukulan yang diperpanjang dengan wash halus itu, tetapi pemboman itu cukup untuk mencegah aku mendekati Darin untuk melakukan serangan balik. Tidak bisakah kamu? Aku tidak tahu, langsung menyerang. Regis bertanya, bosan. Atau apakah kamu memamerkan gerakan tarian kamu yang anggun? Senyum terbentuk di ujung bibirku. Aku bisa, tapi apa yang menyenangkan tentang itu? Ah, mari bersenang-senang. Aku mendapatkannya. Regis berdeham sebelum berteriak seperti penyiar pertarungan profesional. Aku promosi pensiun membuat Arthur Lewin di tali. Bisakah striker Ashburn membalikkan pertandingan ini? Melawan keinginan untuk memutar mataku, aku berlari ke depan, kakiku membawaku ke depan dalam jalur zigzag menuju lawanku saat aku bergerak di antara bombardirnya. Tepat saat aku mencapainya, udara di depan aku menyala dengan kilatan petir yang berderak, melompat-lompat di tepi embusan angin lain, yang jauh lebih besar. Menutupi lenganku dengan ether, aku memutar kakiku. Memutar melewati ledakan Darin sambil menggunakan lenganku yang tertutup ether sebagai saluran untuk mengarahkan mana, aku membalas dengan sambaran petirku sendiri. Darin mengangkat lengannya dalam perang salib yang ketat untuk memblokir pukulanku. Saat Ascendan yang mundur meluncur mundur dari benturan, listrik di sekitar lenganku menyebar seperti jaring cahaya kuning yang berkedip melalui tubuhnya yang tertutup mana sebelum menghilang. Salah satu anak berteriak kegirangan, tapi perhatian Darin tertuju pada tanganku, yang memiliki garis-garis kulit terbakar bercabang di lenganku. Itu pasti terlihat menyenangkan, kata Regis datar. Darin lengah, kekhawatiran di matanya saat dia melihat tanganku. Itu terlihat sangat buruk. Mungkin kami harus menangkapmu. Aku mengangkat tangan yang sudah sembuh dan matanya melebar saat daging kembali ke kulit pucat alaminya. Tidak perlu. Meskipun dia masih mengerutkan kening, Darin mundur beberapa langkah dan menunjukkan bahwa dia siap sekali lagi. Kali ini,
Aku dengan bersemangat terjun ke dalam pusaran tiupan angin yang diresapi petir, mempertajam fokus aku sampai aku tidak melihat apapun selain kilatan petir dan hanya mendengar embusan angin. Darin bisa mendaratkan 2 atau 3 pukulan per detik, dengan asumsi dia melakukan yang terbaik, yang aku tidak yakin apakah dia belum melakukannya, dan aku merasakan sensasi menantang saat aku berputar, menyelam, dan menghindari pukulan demi pukulan. Kecepatanmu luar biasa, teriak Darin, yang tampak seperti petinju bayangan, menendang dan meninju kehampaan, dari badai. Tetapi jika kamu mencoba menarik aku keluar, kamu harus melakukan yang lebih baik. Aku sudah bertarung selama berhari-hari tanpa beristirahat di reliktem sebelumnya, aku akan menyalurkan eter ke otot, saraf, dan tendon aku mengatur waktu berstep ke serpihan celah di dalam awan pukulan dan muncul dalam jangkauan lengan Darin. Dia tidak bisa melakukan apa-apa selain menatap, rahangnya ternganga, saat aku mengayunkan bilah tanganku di dadanya. Dengan eter yang dipadatkan dan dibentuk menjadi satu titik di tanganku yang terulur, seranganku menembus mana yang menempel di kulitnya dan merobek satu garis bersih melalui kemejanya bahkan tanpa menyentuh kulitnya. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Terlambat, Darin mengangkat tangannya untuk membela diri dan kemudian terhuyung-huyung menjauh dariku. Kali ini, dia tidak langsung bangun. Darin memulihkan diri dan memeriksa sisa-sisa kemejanya. Yah, kurasa aku sudah cukup melihat. Apa? Teriak Adam sambil berlari dari balik pembatas. Serangan itu bahkan tidak mengenai. Kamu tidak boleh menyerah sekarang. Iya, kata Pen, menginjak di belakang anak laki-laki yang lebih tua, lengannya disilangkan. Paman Darin selalu menang. Sorel mengangkat gadis itu dari belakang, membuatnya mencicit karena terkejut. Adam kesal karena dia kalah taruhan dengan Tuan Alarik, kata Briar, berdiri di belakang semua orang dengan tangan disilangkan. Mawar liar. Adam mengeluh, memerah. Alarik melintasi lapangan latihan ke arah kami, seringai lebar di bawah janggutnya. Kamu benar-benar harus mengajari anak buahmu untuk tidak berjudi, Darin. Terutama tidak terhadap laki-laki 4 kali usianya dan jauh lebih bijaksana. Jauh lebih bijaksana, jawab Adam kesal. Apakah kamu baik-baik saja, Paman Darin? Pen bertanya dengan suara kecilnya, menatap bekas pendakian dengan mata besar dan berkaca-kaca. Aku tertawa terbahak-bahak. Tentu saja, itu hanya pertemuan persahabatan. Dia mencelupkan jari-jarinya ke dalam lubang yang dia robek di bajunya dan mengarahkannya ke arah gadis itu. Kamu lihat, tidak ada goresan. Jangan pernah lupakan Pen, pamanmu adalah pemimpin dari Bloodless. Adam dan Briar mengerang bersamaan. Itu adalah hal paling gila yang pernah aku lihat. Seru bocah pirang, ketil. Bagaimana kamu bergerak begitu cepat? Apakah ini cara semua Ascender bertarung? Tanya kakaknya, matanya terpaku ke tanah. Tidak, kata Alarik, berjalan dari tempat dia berada di berstep ke tempat kami sekarang, wajah tuanya berkerut berpikir. Darin mengerutkan kening di tanganku sampai dia memperhatikan perhatianku, dan mengangkat kepalanya. Abu-abu cepat dan kuat, tapi jangan biarkan itu mengintimidasimu, katanya kepada Katla dan Ketil. Kamu tidak harus bisa melakukan apa yang Grey atau aku bisa lakukan untuk menjadi Ascender yang sukses, tapi kamu bisa menjadi sebaik kami jika kamu bekerja keras. Katla dan Ketil berbagi pandangan skeptis tentang ini. Briar mengangkat dagunya dan melihat sekeliling dengan ganas, seolah memberitahu kami bahwa suatu hari dia akan sama baiknya. Yah, aku kelaparan, Darin mengumumkan. Kenapa kita tidak pergi membeli makanan itu? Pengurus rumah membungkuk dengan sopan dan melingkarkan lengan di bahu Katla, memegang pen di tangan lainnya. Ayo anak-anak, bisakah kamu membantuku mengatur meja? Tidak seperti sebelumnya, di balkon, si kembar pirang tampak putus asa karena terasing dari orang dewasa, tatapan kegembiraan mereka yang tercengang memudar, saat mereka bergumam, ya, Bu. Tidak bisakah aku mengajukan beberapa pertanyaan pada Grey? Tanya Adam, berhenti saat Sorel menggiring anak-anak yang lebih kecil pergi. Itu bagus. Aku ingin. Adam, kata Darin pelan, dan mulut anak itu terkatup rapat. Tentu saja aku minta maaf. Aku akan pergi membantu makan malam. Di belakangnya, Briar ragu-ragu untuk menghela napas panjang, tetapi ketika Darin berdeham, dia berbalik dan mengikuti yang lain. Mau tak mau aku memperhatikan ketika Briar berhenti di pintu, memberiku pandangan bertanya terakhir sebelum menghilang. Ketika kelompok itu dibawa keluar dari lantai latihan, Alarik menarik bagian baju Darin yang compang camping. Pria pirang itu menarik tangannya dengan main-main, tetapi Alarik mengerutkan kening dengan serius. Serangan itu bisa saja membunuhmu, katanya pelan. Aku tahu. Darin mencengkeram lehernya dan memimpin jalan keluar ruangan. Di atas bahunya, dia berkata, seolah-olah mana aku telah meleleh di tempat serangan itu menyentuh. Darin membawa kami menaiki tangga ke ruang makan yang sangat kecil dengan meja untuk 4 orang. Dia menarik sebotol cairan kuning berhias dari rak dan meletakkannya dengan berat, menepuk punggung Alarik. Aku sudah menyimpan ini hanya untukmu. Mata lelaki tua Alarik berbinar seperti anak kecil yang membuka hadiah di hari ulang tahunnya, dan dia menghempaskan dirinya ke kursi sebelum merobek segel lilin di sekitar gabus. Aku meluncur ke kursi di seberang Alarik dan melihat sekeliling. Selain beberapa lemari dan rak, ada juga rak buku yang tinggi dan sempit di salah satu sudut, syarat dengan buku-buku bersampul kulit.
Di sebelah rak, sebuah jendela menutupi sebagian besar dinding belakang, menghadap ke perbukitan. Gerakan apa yang kamu gunakan di sana, Gray? Darin bertanya dalam percakapan, memutar kursinya sehingga dia bisa mengistirahatkan lengannya di belakang. Kamu menggunakan sesuatu yang mirip dengan tentara bayaran itu, kan? Itu cukup mengesankan saat itu, tetapi melihatnya dari dekat dan secara pribadi seperti itu. Yah, itu adalah sesuatu yang sama sekali berbeda. Aku memaksakan tawa canggung dan mengusap bagian belakang leherku. Tidak masuk akal untuk menyembunyikan runeku jika aku menyombongkannya kepada semua orang yang kukenal, kan? Itu benar, Darin mengangguk. Aku juga menentang menunjukkan runeku, beberapa tatapan iri dan pandangan iri tidak berarti bagiku seperti kebanyakan penyihir. Itu karena runemu tidak banyak yang bisa dilihat sejak awal, kata Alarik sambil menyesap dari gelasnya. Ngomong-ngomong, kata Darin, berhenti mengorek lagi tentang runeku, aku menyuruh anak-anak makan dengan Sorel di ruang makan utama. Kami memiliki beberapa hal yang lebih serius untuk dibahas. Pensiunan Ascendan bertukar pandangan penuh arti dengan mentornya yang mabuk sebelum menoleh ke arahku. Gray, apa rencanamu sekarang? Sekarang setelah aku menyelesaikan promosi pendahuluan aku berencana untuk kembali ke Reliktem sendiri, jawab aku. Setidaknya di sana, aku hanya perlu khawatir tentang binatang buas mana yang mencoba membunuhku. Darin mengusap dagunya sambil berpikir. Apakah kamu berencana untuk tetap berada di level terdalam dari Reliktem tanpa batas? Karena lantai pertama dan kedua dari Reliktem berada di bawah pengawasan konstan, yang membuat keberadaan kamu sangat jelas bagi orang-orang berkekuatan tinggi. Seperti Granbell, tanyaku dengan nada menantang. Jika mereka mencoba. Alarik mengangkat tangan meyakinkan. Dengar, aku yakin keluarga Granbell menerima pesan terakhirmu dengan sangat keras dan jelas. Aku ragu mereka cukup bodoh untuk mencoba menyerang kamu secara langsung. Tapi bukan berarti mereka tidak memberitahu teman-teman mereka dengan nama darah dan ibu mereka tentang kamu, lanjut Darin. Dan itu bahkan tanpa memperhitungkan Denoir yang jauh lebih kaya dan lebih berkuasa, yang juga menunggu kompensasi. Dan mereka memiliki wortel yang cukup melengkung untuk digantung di depan kamu begitu mereka menemukan kamu, tambah Alarik dengan alis terangkat. Melengkung memang, Regis setuju. Jika maksudmu Caira Denoir, kuharap kau tidak berpikir kita berdua melakukan liburan romantis ke Reliktem, kataku, nada jengkel yang tulus menyelimuti kata-kataku. Dia adalah orang yang menyamar dan melacakku untuk mengamatiku. Apapun itu, sela Darin. Dari apa yang aku kumpulkan antara kamu dan Alarik, sepertinya kamu menginginkan kebebasan untuk dapat bergerak sesuka kamu. Aku memikirkan semua sumber daya yang tersedia yang dapat membantu Alakria, serta kemungkinan kembali ke Dicaten untuk melihat keluarga aku. Ya, itu ideal. Ya, jadi kita berada di halaman yang sama, kata Darin. Terjadi keheningan sesaat ketika dua mantan Ascender Alakrian berbagi pandangan itu lagi sebelum melanjutkan. Oke, bagian selanjutnya mungkin terdengar aneh pada awalnya, tapi yang terbaik. Hal untuk kamu saat ini adalah memiliki semacam sponsor atau promotor. Aku menundukkan kepalaku. Aku tidak mengerti. Tidak apa-apa. Alarik melangkah maju. Yang kamu butuhkan adalah perlindungan. Perlindungan politik, bukan pertempuran. Kami tahu bahwa kamu dapat menjaga diri kecil kamu. Masalahnya adalah, hanya ada beberapa institusi, beberapa orang di luar Skites dan Fritra itu sendiri, yang akan menawarkanmu jenis kekebalan yang akan membuat Denoir darah tinggi tidak ikut campur. Dan aku kebetulan mengenal seorang pria di kantor penerimaan Akademi Pusat. Akademi. Aku melepaskan. Di mana Briar pergi ke sekolah. Kamu tidak mengharapkan aku untuk. Alarik cemberut padaku dan mengambil minuman lagi langsung dari botol. Ini akan memakan waktu lama jika kamu terus menyela setiap 7 kata. Dia berhenti, menjepitku dengan tatapan tajam, tapi aku terdiam. Ya, Akademi Pusat yang sama. Jadi apa? Apa menurutmu aku akan bersekolah? Aku bertanya, ketidakpercayaan menetes dari setiap kata. Tidak nak, kuharap kau mengajar, Alarik mengumumkan, sinar geli di matanya.